Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Hazwanda dari kampus IAIN Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Hadis. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sekilas tentang sejarah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lengkap beliau Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar bin Ahmad al-Kinani al-Asqalani. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di sebuah rumah di tepi pantai Nil, yaitu di daerah Mesir. Beliau dikunyahi atau dijuluki oleh bapaknya dengan Abu Fadl, dengan harapan agar sang anak menyerupai salah satu dari beberapa hakim agung Mekah yang bergelar sama. Mengenai prase terkenalnya Ibnu Hajar, beberapa referensi menyebutkan bahwa itu merupakan laqab, nama panggilan yang biasanya digunakan untuk memuji atau menghina dan bukan merupakan nama asli. Para ahli sejarah sepakat bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani merupakan keturunan kabilah Kinanah yang merupakan sebagian dari rumpun bangsa Arab. Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri mencatat dalam bukunya bahwa ayah kandungnya wafat pada saat beliau berumur 4 tahun. Sebelum kematian ini telah didahului oleh mangkatnya, yaitu ibunda beliau. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani ketika masih kecil, beliau sudah menjadi yatim piatu yang kemudian diasuh dengan baik oleh seorang pengusaha sukses bernama Zaki ad-Din Abi al-Bakr al-Karubi. Pada tahun 783 Hijriah, Ibnu Hajar yang berumur sekitar 11 tahun, beliau menunaikan ibadah haji bersama ayahanda asuhnya. Selama kurang lebih 3 tahun menetap di Mekah dan di Al-Quds, beliau menyibukkan diri untuk mengulang hafalan dan menambah keilmuan beliau. Alhasil, selain hafalan Al-Quran yang semakin baik, beliau berhasil menghafal buku kumpulan hadis hukum, yaitu Umdat al-Ahkam, Sunan al-Maqdis, Mukhtasar Ibnu al-Hajib, dalam konsentrasi usul. Dan pada tahun 787 Hijriah, setelah meninggal ayah angkatnya, Ibnu Hajar berdagang selama beberapa waktu. Ketika berumur 19 tahun, Ibnu Hajar mendalami syair dan sastra Arab sehingga ia dianggap urutan kedua dari 8 bintang penyair di zamannya. Namun setahun kemudian, tepatnya pada tahun 793 Hijriah, konsentrasi Ibnu Hajar beralih ke studi hadis, baik dengan mendengar, menganalisis, mengomentari, atau mengkodifikasikan pakar hadis pertama yang selalu diikuti dan diteladani oleh beliau, yaitu adalah Abdurrahman bin Al-Husain bin Abdurrahman, atau yang dikenal dengan gelar Al-Hafiz Zain ad-Din al-Iraqi. Selain mengkaji Al-Quran, hadis, beliau juga mengkaji kepada guru besar di bidang fikih dan usul dan juga sastra Arab, bahkan tafsir. Adapun guru-guru besar beliau
di bidangnya masing-masing, yaitu yang pertama Ibrahim At-Tanuki, wafat pada tahun 800 Hijriah dalam bidang qiraat. Az-Zain Al-Iraqi, wafat pada tahun 806 Hijriah dalam bidang hadis dan berkaitan dengannya langsung. Al-Haytassami, wafat pada 807 Hijriah dalam bidang penghafalan dan penguasaan buku-buku matan atau pegangan dasar ilmu dan lain sebagainya. Bagaimana sih senerai akhlak dan corak pemikiran beliau? Nah, Ibnu Hajar juga dikaruniai akhlak yang tinggi, ilmu yang luas dan langka, juga perawakan yang baik dan berwibawa. Beliau dikenal makan dan minum tidak berlebihan sekedar untuk keperluan. Orang yang lebih banyak diam namun saat diperlukan, berbicara dengan baik dan tidak dipaksakan, mandiri untuk keperluan-keperluan yang bisa beliau kerjakan sendiri, cerdas namun dapat mengendalikan diri. Di samping itu, Ibnu Hajar konsisten dalam beribadah. Beliau hampir tak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan sholat malam. Hingga saat dalam perjalanan, beliau juga memperbanyak pergi haji, namun tak kehilangan kepedulian sosialnya. Banyak mengingat Allah, beristighfar, bertasbih, namun tidak lantas tak membaca Quran. Jujur tapi tak tegas, namun sabar dan bersyukur. Singkat kata, Ibnu Hajar berusaha memaksimalkan mengamalkan akhlak dan keilmuan di setiap desah nafas. Beliau amat mencintai Al-Quran dan Sunnah. Apa sih karya-karya beliau? Nah, adapun urutan dari sebagian karya fenomenal yang beliau rampungkan sesuai dengan objek dan konsentrasinya. Yang pertama, ulum Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran, asbabul al-nuzul dan sebagiannya. Yang kedua, usul al-hadis, itu ilmu-ilmu dasar kajian al-hadis. Nukbat al-fikr, mustabalah al-asr, syarh al-hadis, yaitu keterangan hadis. Fathul Bari, Turuk al-hadis, yaitu ilmu-ilmu jalar hadis, turuk hadis, solat, tasbih, turuk hadis, al-jami fi Ramadan. Yang kelima, takhrij al-hadis, yaitu ilmu penilaian hadis. Takhrij hadis, muntaha as-sul. Yang keenam, kitab At-Turuf, yaitu buku-buku yang memuat penyebutan sebagian redaksi hadis yang dapat menunjukkan sisanya, disertai penyusunan detil jalur transmisinya atau hanya menyebutkan sumber referensinya, yaitu Al-Ithaf, Al-Maharah bi Al-Atraf, Al-Asyarah dan lain sebagainya. Masih banyak yang beliau karang di semasa hidup beliau. Mungkin hanya ini saja serangkaian dari Ibnu Hajar Al-Asqalani.